Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa ITAT dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, di seluruh pelosok Nusantara dan di luar negeri, yaitu di Timor Leste. Perkenalkan, nama saya Bambang Setiono, akan menyampaikan materi tentang kemahasiswaan. Baik, mahasiswa sekalian, ya, bahwa tujuan pendidikan itu ada 3, yaitu meningkatkan faktor kognitif, psikomotorik maupun afektif. Untuk itu maka di dalam sistem pendidikan perguruan tinggi itu ada 3 kegiatan. Yang pertama itu adalah kegiatan kurikuler, yang kedua kegiatan kokurikuler, dan yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler. Mari kita simak. Kegiatan kurikuler itu apa? Yaitu kegiatan yang sudah dirancang sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Salah satu contohnya itu adalah perkuliahan. Ya. Nah, kalau di dalam perkuliahan itu ada faktor yang dominan, itu adalah faktor kognitif. Kognitif itu apa? Kognitif itu adalah, bahasa sederhananya itu adalah aspek kecerdasan, ilmu pengetahuan, berpikir, analisis, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah faktor psikomotorik. Faktor psikomotorik itu apa? Yaitu yang berkaitan dengan keterampilan. Dan yang ketiga itu adalah faktor afektif, yaitu tentang perilaku. Jadi di dalam kegiatan kurikuler itu adalah kognitif yang paling dominan, kemudian yang mengikuti itu adalah afektif dan psikomotorik. Nah, yang kedua itu adalah kegiatan kokurikuler, yaitu suatu kegiatan yang dirancang untuk menunjang kegiatan kurikuler. Contohnya praktikum, kerja praktek, ya, studio, dan sebagainya. Nah, kegiatan itu dirancang untuk yang lebih dominan itu adalah meningkatkan faktor aspek psikomotorik. Ya, jadi saudara dengan praktikum, dengan studio itu keterampilan, ya, keterampilan di dalam menerapkan teori itu bisa menjadi lebih bagus. Ya. Kemudian mengikuti adalah kognitif, karena pada saat saudara di studio, pada saat saudara praktikum pengambilan data, maka saudara pasti terikat dengan teori-teorinya. Bagaimana cara menganalisa, bagaimana cara mensintesa, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu adalah afektifnya. Ketika saudara praktikum, saudara kerja praktek, dan sebagainya, maka nanti saudara akan bekerja sama. Bagaimana memanfaatkan waktu, bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Dan yang ketiga itu adalah kegiatan ekstrakurikuler. Ya. Ekstrakurikuler ini yang lebih banyak dominan itu adalah aspek afektifnya atau perilaku. Kenapa? Ya, karena di dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalkan saudara itu nanti akan banyak berlatih tentang bagaimana berorganisasi, bagaimana bersosialisasi, bagaimana berkomunikasi. Itu yang lebih dominan. Diikuti dengan psikomotorik, yaitu keterampilan-keterampilan macam-macam. Ya, bahkan lomba-lomba pun masuk di dalam ekstrakurikuler, ya. Kemudian faktor kognitif, karena kesemuanya itu didasarkan pada suatu pengetahuan. Sehingga di ITAT itu ada kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Baik, di dalam menunjang faktor ekstrakurikuler, maka itulah di dunia kemahasiswaan, ya. Sehingga di organisasi kemahasiswaan itu ada 2 secara garis besar. Yang pertama itu adalah himpunan mahasiswa jurusan atau disebut sebagai HIMA. Yang kedua itu adalah unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Apa saja yang ada di himpunan? Itu ada himpunan mahasiswa teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, arsitektur, perkapalan, teknik informatika, teknik industri, teknik kimia, teknik lingkungan, teknik pertambangan,
sistem informasi dan desain produk. Nah, kalau yang UKM atau unit kegiatan mahasiswa apa saja? Cukup banyak ya. Saudara bisa memilih salah satunya. Ada UKM paduan suara ya, bagi yang suka paduan suara. Ada duta kampus atau putra putri kampus. Ya, ini satu kegiatan yang cukup bagus ya. UKM English Speaking Society. Jadi kalau bagi saudara yang ingin meningkatkan kemampuan dalam berbahasa Inggris, masuk di sini ISS ya. Kemudian ada UKM basket. Ada UKM musik ya. UKM bulu tangkis, ada UKM kerohanian Islam, UKM kerohanian Kristen, UKM kerohanian Katolik, UKM Hindu, UKM tari, UKM silat dan lain-lain. Ya, jadi bahkan di luar ini saudara kalau ingin mendirikan suatu UKM bisa juga. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, mahasiswa ITAT punya banyak sekali prestasi-prestasi ya, dari tahun ke tahun semakin lama semakin meningkat ya. Namun sebelum kita masuk ke prestasi apa saja, di ITAT itu ada namanya Mars ITAT ya. Dan Anda atau saudara harus hafal Mars ITAT ya. Karena dengan menyanyikan meresapi dari makna Mars ITAT, maka akan timbul motivasi belajar yang sangat tinggi. Akan kita perdengarkan dan di situ nanti ada teksnya ya. Saudara bisa sambil menghafal sambil membaca ya. Oke. Baik, tadi saya menyampaikan tentang berbagai macam prestasi. Kita lihat ya, banyak sekali, yaitu tentang prestasi ITAT, yaitu dari teknik elektro, yaitu juara 1 PLC mahasiswa ya, lomba karya teknologi light up
Our Mind with Technology. Ini juara 1 ya, tingkat provinsi. Kemudian kita juga berprestasi untuk jurusan teknik perkapalan itu di Maritim Festival Universitas Diponegoro tahun 2019 ya. Kemudian dari teknik informatika ya, ini juara 2 international event and best code for impact 2016. Lumayan internasional ya. Dari teknik perkapalan juara 2 fundraise outrigger di UHT Surabaya. Kemudian juga di bidang olahraga ya, mahasiswa arsitektur ini juara 2 cabang olahraga squash di Bandung ya. Kemudian dari teknik mesin ini finalis kontes mobil hemat energi tingkat nasional ya. Kemudian dari arsitektur lagi ya, juara 3 lomba desain bambu tingkat nasional di ITS Surabaya. Anda harus bisa, kayak kelas saudara juara-juara, Anda harus lebih juara lagi ya. Kemudian mahasiswa teknik perkapalan lagi itu meraih juara 1 lomba kapal cepat RC EcoBoat tingkat nasional di Universitas Indonesia ya. Ini penampakan model peran kapalnya ya. Kemudian teknik sipil ya, itu juara 2 bridge design competition tingkat nasional di UPN Surabaya ya. Kemudian dari desain produk ini runner up pertama tingkat internasional dalam event internasional footwear design competition di Guangzhou, Cina. Kemudian dari arsitektur lagi meraih Best 20 dalam Arsitektur Grand Festival Indonesia Development and Evolution of Architecture Jakarta ya. Ada lagi teknik informatika lolos sebagai finalis MAGE tingkat nasional ya. Teknik informatika lagi itu penghargaan sebagai 15 aplikasi terbaik hackathon tingkat nasional. Kemudian ada Bella Zario Gusmau dari teknik pertambangan, ini juara harapan 3 di International Student Research Poster Contest ya, internasional. Desain produk ini juga juara lomba desain sepatu tingkat nasional. Luar biasa kan? Kemudian mahasiswa dan dosen mesin ini meraih juara lomba teknologi tepat guna Kota Surabaya. Arsitektur lagi, ini juara favorit lomba desain rumah panggung tingkat nasional di Unsri, Palembang. Kemudian ada lagi teknik perkapalan lagi, juara nasional best design di Universitas Indonesia, juara 1 ya. Nah di luar negeri juga nggak kalah dengan yang di Indonesia. Magita Tria Adianti, mahasiswa desain produk, juara pertama lomba cerpen dan juara kedua lomba puisi yang dilaksanakan PPIT Nansang Nanjing Jiangsu, Cina, luar negeri, juara 1 ya. Kemudian mahasiswa arsitektur juga dia di ITAT adalah runner up putra putri kampus, tetapi menjadi Yuk Sidoarjo juara 1 dari mahasiswa arsitektur, Dinda Ayu Fatmawati ya. Kemudian perkapan lagi juara 1 atau juara pertama fundraise engine di Undip ya. Kemudian kita juga mendapatkan kampus unggulan. Jadi ini kita lihat potret Bapak Rektor itu menerima penghargaan dari Dirjen Kelembagaan Dikti. Jadi prestasinya luar biasa dan masih banyak lagi. Dan mudah-mudahan saudara-saudara mahasiswa baru nanti bisa lebih prestasinya dibandingkan dengan kakak kelas saudara. Ya. Baik, kita beralih ke beasiswa. Ya. Jadi di ITA juga ada banyak beasiswa. Yang pertama adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik atau disebut sebagai PPA. Tapi khusus tahun yang 2020 ini karena ada COVID
maka beasiswa ini untuk tahun ini dipending, diganti dengan beasiswa KIP, ya, KIP kuliah. Tapi mudah-mudahan tahun 2021 itu sudah kembali lagi ke PPA semula, ya. Yang kedua, beasiswa prestasi dari YPTS atau Yayasan Pendidikan Teknik Surabaya. Jadi kalau saudara-saudara punya prestasi, maka nanti yayasan akan memberikan satu beasiswa. Beasiswa khusus dari YPTS. Jadi ada yang spesifik, ya. Ini prestasi di bidang tertentu, itu nanti ada beasiswa juga. Yang keempat, beasiswa dari sumber-sumber lainnya. Dari CSR perusahaan, kemudian dari Pemda-Pemda, ya, itu cukup banyak. Nah, ada satu kebanggaan mahasiswa, yaitu adalah program kreativitas mahasiswa. Jadi Kemenristek Dikti itu meluncurkan suatu program kreativitas mahasiswa, di mana disebut sebagai PKM, jadi singkatan dari program kreativitas mahasiswa. Ada 6 skim PKM. Yang pertama adalah PKM penelitian, ya. PKM kewirausahaan. Jadi saudara bisa membuat suatu usaha, ya, usaha baru, pengabdian kepada masyarakat, penerapan teknologi, ya, PKM Karsa Cipta, PKM artikel ilmiah, PKM gagasan tertulis. Nah, nanti bagaimana Pak cara membuatnya? Akan ada, ya, sesi nanti bagaimana cara menyusun proposal PKM, ya. Baik, kita lanjut. Di ITATS itu ada namanya tata tertib warga kampus. Jadi saudara-saudara harus paham tentang tata tertib dan juga mematuhi. Apa itu? Di antaranya satu, pertama adalah bertingkah laku dan berpakaian tidak sopan. Jadi antara lain memakai sandal kaos oblong. Jadi jadi tidak boleh pakai sandal, tidak boleh pakai kaos oblong ketika di kampus, ya. Yang kedua, ini tidak mengotori atau merusak perlengkapan ruangan gedung dan sarana pendidikan lain yang berada di bawah pengawasan ITATS. Yang ketiga, ini yang tidak diperbolehkan, ya, ini adalah yang tidak diperbolehkan, menghambat dan mengganggu kegiatan akademis dan atau proses belajar mengajar. Kemudian tidak boleh menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan antar warga kampus. Kemudian membawa, menyimpan, menggunakan dan mengedarkan nafsa di lingkungan kampus. Melakukan permainan yang mengarah pada bentuk perjudian di lingkungan kampus. Kemudian yang ketujuh, melakukan kekerasan fisik dalam menyelesaikan suatu masalah dan di kampus. Kemudian melakukan perbuatan asusila di lokasi kampus. Kemudian berada di lokasi kampus di luar jam kerja, itu antara jam 10 malam sampai jam 5 pagi, tanpa surat izin tertulis dari yang berwenang untuk tugas tersebut. Yang ke-10, mengambil tanpa izin, mencuri barang, peralatan atau perlengkapan inventaris kampus dan seterusnya. Nanti saudara bisa melihat di webs itu tentang secara lengkap tata tertib warga kampus. Nah, ada satu lagi, kita sebut namanya SKPI, singkatan dari Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Apa itu? Gambarnya seperti ini. Ketika saudara lulus kemudian melamar pekerjaan, ya, tentu saja perusahaan belum mengenal Anda, taunya hanya transkrip nilai. Nah, kemampuan lain itu tidak tahu. Nah, itu tidak bisa memberikan suatu gambaran, atau perusahaan sulit memberi gambaran lulusan ini seperti apa. Maka pemerintah sudah memberikan suatu arahan bahwa harus ada namanya SKPI. Jadi ketika saudara nanti lulus, saudara adalah nanti akan mendapatkan ijazah dan satunya adalah SKPI. SKPI itu isinya apa? Isinya itu adalah tentang misalkan lulusan teknik elektro, misalkan gitu, ya, maka saudara mempunyai kompetensi apa saja. Kemudian kegiatan-kegiatan apa yang saudara lakukan ketika di kampus, misalkan ikut himpunan ini atau menjadi ketua himpunan ini, ikut lomba ini dan sebagainya. Itu memberikan gambaran bahwa lulusan ini mempunyai pengalaman di dalam organisasi,
punya pengalaman seperti ini. Jadi memberikan satu gambaran yang lebih lebih menyeluruh dari kemampuan saudara. Jadi tidak hanya faktor kognitifnya aja, tapi faktor psikomotoriknya dan afektifnya itu juga akan masuk. Nah, kembali lagi ya. Kalau tadi Mars Itats, saudara sudah mulai belajar untuk running text-nya. Nah, sekarang sekali lagi ya, sambil menghafalkan ya. Dengan demikian nanti sambil resapi maknanya supaya Anda lebih cinta, bersemangat kuliah di ITAT ya. Baik, jadi kalau kita tadi sudah mendengarkan Mars Itat, oke, sekarang kita fokus lagi, yaitu tentang skema. Skema ini ada di dalam SKPI. Skema itu apa, Pak? Skema itu adalah satuan kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi mahasiswa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengembangkan soft skill mahasiswa agar menjadi sarjana yang sukses. Jelas? Oke, apa sih soft skill? Ada beberapa definisi, tapi secara singkat akan saya sampaikan bahwa definisi soft skill yang pertama adalah soft skill itu didefinisikan sebagai personal and interpersonal behavior that develop and maximize human performance. Jadi perilaku personal dan interpersonal yang mampu mengembangkan dan memaksimalkan performa Anda. Contoh, Anda pintar luar biasa, tetapi nggak punya rasa percaya diri, kurang maksimal, ya kan? Anda pinter seperti apa tapi tidak jujur, juga kurang maksimal, ya. Oke, paham kan? Berikutnya adalah soft skill. Definisi yang kedua adalah kemampuan seseorang untuk bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik pada lingkungan di mana dia berada.
Jadi kata kuncinya itu adalah beradaptasi dan berkomunikasi. Definisi yang ketiga, soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk dengan dirinya sendiri. Ya, jadi sebenarnya ketiga definisi itu bisa jadi satu ya. Intinya adalah kemampuan dalam beradaptasi, kemampuan dalam berkomunikasi. Ya, itu adalah yang dikembangkan di dalam skema. Nah, peran soft skill di dunia kerja itu ternyata itu sangat besar ya. Bahkan 80% sukses seseorang itu ditentukan oleh soft skill. 20% itu hanya hard skill. Ya kan, luar biasa. Padahal di dalam perkuliahan itu lebih menekankan pada hard skill. Oleh karena itu, saudara, kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler itu harus ditingkatkan selama perkuliahan ya. Ada bermacam-macam atribut soft skill ya. Jadi kira-kira apa sih soft skill itu? Diantaranya kemampuan interpersonal, itu berhubungan dengan orang lain. Kemampuan bekerja sama ya. Ada suatu proyek, ada suatu pekerjaan, kalau nggak bisa bekerja sama nggak tambah enteng. Misalkan kerjakan 2 orang dengan 3 orang, belum tentu 3 orang itu lebih ringan karena mungkin tidak bisa bekerja sama. Tapi kalau bisa bekerja sama jauh menjadi lebih ringan. Kejujuran dan integritas. Yang keempat, memiliki motivasi, ya, inisiatif. Kemudian yang kelima, percaya diri, kemampuan berwirausaha, sopan dan beretika. Jadi sopan dan beretika masuk di dalam soft skill, termasuk di dalam salah satu kunci sukses. Kreatif, ini yang penting ya. Kemampuan komputer, kemampuan memimpin ya. Kemampuan berorganisasi, etos kerja yang baik, mampu beradaptasi, kemampuan analytical, kemampuan berkomunikasi, berkepribadian ramah, bijaksana, kemudian berorientasi pada detail, humoris. Itu adalah atribut-atribut soft skill yang akan dikembangkan nanti di dalam skema. Nanti di dalam peraturan yudisium itu yang pertama, untuk mahasiswa reguler atau murni ya, bagi saudara yang masuk di jalur reguler, artinya lulusan dari SMA, SMK, MA ya, maka nanti poin skemanya ya minimal itu harus 121 poin minimal ya. Ini poin-poinnya seperti ini ya. Jadi ada pengenalan keilmuan, poinnya berapa, pengembangan minat dan bakat, poinnya berapa. Dan poin-poin itu akan Anda peroleh sejak mulai semester 1 sampai semester 8. Sebaiknya di semester awal 1 sampai 4 itu dikejar supaya nanti tidak menumpuk di akhir-akhir ya. Yang kedua, untuk mahasiswa transfer dan pindahan itu harus memperoleh nilai skemanya itu minimal 61 poin. Gimana Pak kalau kurang? Ya harus nambah sampai memenuhi ya. Nah, poinnya itu apa saja dan berapa? Itu yang pertama, nanti sudah bisa lihat di web ya. Mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Ada yang tingkat internasional dan nasional. Kalau tingkat internasional, saudara jadi peserta aja, poinnya sudah 75. Kalau finalis 100, juara 1, 2, 3 150. Udah melampaui. Kan syaratnya 121. Saudara jadi finalis saja sudah 100, tinggal satu lagi ya. Kalau nasional ya, saudara ngirim aja 30. Lolos nggak lolos ya. Kemudian kalau lolos 60. Finalis 75 dan seterusnya ya. Sedang ikuti kegiatan forum komunikasi ilmiah. Juga seperti itu, ada kegiatan yang sifatnya di level regional, nasional, dan internasional. Ya. Nanti poin-poin skema ini bisa saudara lihat, saudara download di website ITAT ya. Ada lagi pengembangan minat dan bakat. Seperti lomba-lomba yang tadi prestasi dari kakak kelas tadi ya. Itu yang tingkat regional, nasional, internasional. Tadi kebanyakan nasional. Kalau nasional tadi yang juara itu sudah 100. Apalagi internasional, tadi kan ada yang juara internasional tadi, peserta aja sudah 75, finalis 100, juara 150, sudah
melewati. Ya. Nah, kalau di bidang pengembangan jiwa kepemimpinan dan organisasi, misalnya ikut di himpunan, ikut di UKM, gitu. Sekarang kalau yang di himpunan dulu ya, saudara jadi ikut kegiatan ya, kegiatan sebagai peserta itu poinnya 20. Panitia, jadi misalkan himpunan punya kegiatan, sudah ikut itu aja ya. Sebagai peserta itu nanti 20, kan ada sertifikatnya. Jadi panitia 25. Panitia tapi levelnya koordinator itu 30. Panitia intinya ketua 50, wakil ketua 40 dan seterusnya. Ya. Kemudian sebagai pengurus unit kegiatan mahasiswa atau UKM, ya. Itu nanti anggota 50, koordinator 60, pengurus inti mulai 70 sampai 80. Cukup besar ya. Kemudian saudara aktif dalam pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kepribadian. Jadi ada pra-TD, LKM. Jadi ada LKM pra-TD, RMTD dan seterusnya. Ini cukup tinggi 40 dan seterusnya. Ya. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan sosial CSR itu juga poinnya juga besar. Kemudian kegiatan-kegiatan lain ikut wisuda, promosi dan sebagainya. Nah, ada kegiatan pengembangan keahlian dan potensi diri. Ada pelatihan sesuai bidang. Jadi misalnya saudara ikut seminar-seminar itu ya. Kalau itu sesuai dengan bidang Anda, itu satu kegiatan satu sertifikat 30. Tapi kalau yang tidak sesuai itu dihargai juga 20. Ya. Misalkan ada di teknik atau di arsitektur gitu ya, kemudian ikut seminar di bidang entrepreneur, di bidang bisnis online, nggak apa-apa, nilainya 20. Tapi kalau terkait dengan arsitektur nilainya 30 gitu ya. Nanti bisa lihat di tabelnya. Menulis juga nilainya 40, besar ya. Narasumber di radio TV 30. Student exchange, jadi pertukaran mahasiswa dengan atau di luar negeri 80. Tinggi ya. Hafal Al-Quran minimal 3 juz 80 ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan ini yang terkait dengan agama Islam ya, materi agama Islam, sholat subuh berjamaah dan sebagainya, itu ada poin-poinnya ya. Nah, mungkin di antara saudara, loh itu kalau kelas pagi kan enak Pak, kalau kelas malam gimana? Nggak ada masalah. Bagi yang mahasiswa yang kelas malam nggak ada masalah. Karena apa? Karena kalau saudara itu berwirausaha, ada surat mengetahui RT RW ya, maka per semester poinnya itu adalah 25. Jadi misalnya saudara di rumah punya usaha, berwirausaha, terus kemudian membuat surat keterangan mengetahui RT RW, maka per semester itu 25. Ya, 25. 6 semester itu sudah 150. Melampaui. Jadi bagi anak kelas malam pun nggak masalah, bagi yang bekerja nggak ada masalah ya. Bekerja di perusahaan atau KM, kalau kelas malam kan banyak sudah bekerja kan, itu poinnya 20 per semester dengan melampirkan apa, surat keterangan dari perusahaan ya. Menjadi marketer maba juga ada poinnya juga. Jadi bagi anak kelas malam justru malah menguntungkan ya. Tiap akhir semester minta surat keterangan di perusahaan, poinnya 20 per semester. Saudara 6 semester 6 kali 2 sudah 120, 7 semester sudah 140 lewat ya. Itu hanya dari itu aja, belum ke yang lain. Kalau sudah bekerja kemudian mengajukan proposal PKM, waduh udah banyak sekali ya. Artinya ini tidak memberatkan ya, tapi justru ini mendorong saudara untuk melatih soft skill tadi. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ya Anda nanti ketika nanti pandemi sudah berakhir bisa kuliah secara offline, bisa tatap muka, bisa bertemu dengan dosen, dengan mahasiswa ya, lebih bersemangat lagi, dan yakinlah bahwa kesuksesan Anda dimulai dari sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba di penghujung acara pada hari ini.
Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih pada para pemateri, terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa baru Institut Teknologi Aditama Surabaya. Saya Jasinta atas nama pribadi mohon maaf atas kesalahan dan perbuatan yang telah saya perbuat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.